Bahas One Piece chapter 1057, Arc Wano selesai. Gas, gak usah opening-openingan. Kita langsung diberikan kisah tentang Uta lagi, dimana Shanks dan krunya, ada Yasop, Lakiru, dan Ben Beckman, sedang makan dan mengeluh karena Uta tidak bisa berhenti menangis. Hal ini membuat mereka bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian dari seorang wanita, dan wanita ini sedang menggendong bayi. Lalu Shanks dan lainnya menari untuk menghibur Uta kecil. Siapa wanita ini? Dan siapa bayi yang digendongnya? Aku kira tadi bayi ini tuh adalah Uta, tapi Uta dari kecil rambutnya sudah dua warna, sedangkan bayi ini rambutnya hitam. Apakah ini cuma masalah bayangan ya? Tapi kok kayaknya enggak deh. Apakah wanita ini adalah ibunya Uta? Atau jangan-jangan karena rambut bayi ini tuh warnanya hitam, aku jadi kepikiran jangan-jangan bayi ini itu Luffy, dan wanita ini adalah ibunya Luffy. Ya, bodoh amat lah mau dikatain seperti apa, ngasal dikit juga gak apa-apa kan. Dan lagi-lagi cerita ini hanyalah masa lalu milik Uta yang menjadi inspirasi bagi Uta untuk membuat lagu. Dan judul lagu kali ini adalah Kaze no Yugue, atau bisa diartikan sebagai Kemana Arah Angin Berhembus. Lalu kita diperlihatkan cover story lagi dari Germa Double Six, dimana Caesar Clown muncul dan mengeluarkan serangan gas beracunnya. Di situ juga terlihat adanya Katakuri yang sedang menyerang para Germa Double Six. Waduh, sumpah ya, ini cover story-nya seru banget loh. Jadi gak sabar aku nungguin minggu depan. Nah, sekarang ayo kita mulai masuk ke dalam ceritanya. Cerita dibuka dengan pemandangan ibu kota bunga yang benar-benar damai. Dan ternyata di ibu kota bunga sedang diadakan sebuah pertunjukan, seperti kayak pertunjukan retelling story gitu ya, menceritakan sebuah cerita gitu. Dan penceritanya ini sedang menceritakan kisah perjuangan para samurai Wano untuk membuat nama Kozuki Oden kembali bersinar. Kita lalu dibawa ke hutan, di mana Yamato, Kinemon, dan Momonosuke sedang tergesa-gesa menuju ke pelabuhan Tokage. Di sini Yamato bercerita bahwa dia tidak akan ikut Luffy dulu, karena dia ingin berpetualang di Wano terlebih dahulu. Dan seperti di videoku yang ini, ternyata alasan Yamato untuk tidak ikut dengan Luffy adalah karena dia ingin mengikuti jejak dari Kozuki Oden, bahkan sejak sebelum Oden keluar dari Wano. Karena memang iya kan, Oden itu sebelum berlayar dia sering banget keliling-keliling Wano. Dan semua hal itu sudah dikatakan Yamato kepada Luffy. Momonosuke dan Kinemon semakin marah. Kenapa Luffy dan kawan-kawan berpamitan dengan semua orang tapi tidak dengan mereka berdua? Lalu Momonosuke pun mengenang perjalanannya bersama Luffy. Dari awal pertemuan mereka, pertengkaran mereka berdua, sampai mereka membentuk aliansi, bahkan Momonosuke yang diculik Kanjuro, dan Momonosuke yang hampir dibunuh Kaido, dan janji Luffy yang akan mengalahkan Kaido. Momonosuke semakin berlari dengan kencang, yang membuat Kinemon ini bertanya, kenapa mereka tidak terbang saja? Kan Momonosuke bisa terbang. Tapi Momonosuke malah menyuruh Kinemon untuk diam. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya, kenapa Momonosuke ini malah nggak terbang? Kinemon juga ikutan marah. Dia berkata bahwa dia akan menebas Luffy jika Luffy tidak bisa memberikan alasan yang masuk akal kenapa mereka tidak berpamitan. Momonosuke yang mendengar itu malah tambah panas lagi. Dia benar-benar merasa terhina dan Luffy harus diberi pelajaran. Yamato yang melihat mereka berdua marah-marah sendiri, merasa kalau mereka berdua ini sudah berlebihan. Lalu kita dibawa ke pelabuhan Tokage, dan di sini Lau berkata, jika nanti mereka bertemu lagi, itu berarti mereka akan berhadapan sebagai musuh. Dan tentu saja Luffy mengiyakan hal itu dengan sangat santai. Lalu tiba-tiba Momonosuke pun datang, lalu dia marah-marah dan langsung menyergap Luffy. Di sini Kinemon bertanya, apa alasannya dia tidak berpamitan dengan dua orang yang sudah paling lama berpetualang bersamanya. Momonosuke lalu kelihatan benar-benar marah, dia lalu menangis. Ya Allah, kasihan banget. Ini wajahnya jelek banget lagi, tapi ya kita memahami lah ya. Momonosuke ternyata tidak ingin Luffy dan kawan-kawannya pergi dari Wano. Dan dia tidak ingin hubungan mereka berakhir seperti ini. Dia berkata bahwa dia bisa selamat itu semua karena Luffy. Dan Luffy lah alasan kenapa dia bisa tertawa lagi. Dan dia juga berterima kasih pada Luffy karena dia akhirnya bisa membalaskan dendam ayah dan ibunya. Semua kru topi jerami pun ini apa ya, melihat tangisan Momonosuke itu ada yang seneng, ada yang sedih. Lalu Luffy memanggil Usopp, dan Usopp lalu melemparkan sesuatu ke arah Momonosuke. Dan Luffy menjelaskan, mereka sudah menunggu Momonosuke di sini untuk menyerahkan benda tersebut. Karena dia tahu, perpisahan ini pasti akan sangat berat untuk Momonosuke. Meskipun dia sudah besar, tapi Luffy dan kawan-kawan benar-benar mengenal siapa Momonosuke yang sebenarnya. Ya memang dia badannya udah tinggi, tapi tetap saja dalamnya adalah seorang anak kecil. Luffy menambahkan bahwa Momonosuke adalah bocah kecil, lemah dan bodoh
Tapi Luffy menganggap Momonosuke seperti adiknya sendiri. Wow, apa ya? Aku jadi keinget Ace dan Sabu gitu. Mereka kan menganggap Luffy sebagai adik mereka. Dan sekarang Luffy katakanlah dia menjadi punya adik juga. Apalagi Ace kan juga punya hubungan dengan Wano gitu. Jadi adegan ini itu benar-benar lengkap banget rasanya. Nah, ternyata benda yang diberikan kepada Momonosuke adalah bendera bajak laut topi jerami. Dan Luffy berkata, jika Momo mengalami masa-masa sulit, ingatlah masa-masa berpetualangnya bersama Luffy dan kawan-kawan, dan kibarkan saja bendera ini di Wano. Dan kalau ada orang yang mencari masalah dengan mereka, tunjukkan saja bendera ini pada mereka. Dan Luffy berkata, biar kutunjukkan pada mereka, jika mencari masalah dengan teman kami, itu sama saja mencari masalah dengan kami sendiri. Damn man, ngeri banget ini. Itu berarti sudah resmi bahwa Wano sudah berada di bawah perlindungan bajak laut topi jerami. Luffy menambahkan, jika Kinemon, Yamato, dan Momonosuke ingin menjadi bajak laut suatu saat nanti, dia akan langsung menjemput mereka. Ini keren banget loh. Ini berarti kita ngayal dikit lagi aja ya. Luffy tidak masalah jika dia harus menambah 3 kru lagi. Bisa jadi krunya Luffy itu tidak cuma 10. Seperti yang sudah sering diteorikan bahwa Luffy cuma ingin punya 10 kru. Dan aku jadi kepikiran, ini Carrot di mana ya? Apakah mungkin Carrot sudah pergi ke Pulau Zou atau malah menyelinap ke kapalnya Luffy lagi? Menarik juga nih. Lalu sambil berlutut, Momonosuke melepas kepergian Luffy dan kawan-kawan dan berkata pada Kinemon bahwa suatu hari nanti dia akan melampaui Kozuki Oden ayahnya. Lalu di kapal, Nami ingin mengarahkan kapalnya ke Hakumai karena di sana ada lift untuk turun dari Wano dengan aman. Brook dan Chopper sudah merasa lega karena berarti mereka tidak harus melewati air terjun seperti saat mereka datang ke Wano. Kid yang mendengar hal itu langsung menghina Law dan Luffy. Katanya bahwa bagi orang yang lemah, lewat lift memang cara yang sangat nyaman dan aman. Luffy dan Law yang mendengar hal tersebut langsung marah besar dan mereka langsung mengarahkan kapal mereka untuk terjun bebas dari air terjun Wano. Waduh, gara-gara tingkah bodoh mereka ini aku jadi keinget kejadian saat Going Merry jatuh dari Skypiea. Gokil men, diulang loh sama Oda. Goblok. Persaingan macam apa coba ini? Lalu setelah melewati momen bodohnya mereka ini, kita langsung dibawa ke ibu kota bunga lagi. Dan pertunjukan tentang menceritakan sejarah Wano yang sebenarnya masih berlangsung. Di sini kita dijelaskan apa yang terjadi saat detik-detik terakhir kematian Orochi. Ternyata sebelum kematian Orochi, dia berkata kepada Hiyori bahwa dendam klan Kurozumi akan terus mengutuk negeri Wano dari generasi ke generasi selamanya. Tapi Hiyori tidak takut dengan ancaman Orochi ini. Dan di sini aku baru tahu kalau ternyata arti dari nama Kurozumi itu adalah arang. Hiyori tanpa rasa takut mendekati Orochi, dia lalu mengibaskan kipasnya, dan jika dalam bahasa Jepang Hiyori berteriak, Moete Nanbono, Kurozumi ni Soro, yang berarti jika tidak dibakar, bukan arang namanya. Waduh, ini bagus banget. Jika kalian sadar ya, kata-kata yang menjadi ciri khasnya Kozuki Oden adalah Niete Nanbono, Oden ni Soro, yang berarti jika tidak direbus, bukan Oden namanya. Jir, Hiyori menggunakan kalimat yang hampir mirip dengan yang seperti digunakan ayahnya sebagai kata-kata terakhir untuk Orochi. Mantep banget, sumpah. Aku bener-bener gak sabar adegan ini tuh jadi animenya. Pasti mantep banget sih. Aku jadi kepikiran nih, ini gilanya Oda Sensei kalau bikin cerita. Nama Kurozumi itu kan artinya arang. Dan perkataan yang menjadi ciri khasnya Oden ini, jangan-jangan sudah dipersiapkan Oda Sensei dari dulu hanya untuk adegan ini. Kalau bener begitu, wah gila gak tuh? Edan. Lalu kisah peperangan Wano yang asli pun sudah disebarkan ke seluruh negeri Wano. Dan sejarah Wano telah kembali seperti seharusnya berkat para samurai Wano. Momonosuke, Kinemon, dan Yamato kembali ke ibu kota bunga. Dan Momo bingung di mana dia sebaiknya mengibarkan bendera bajak laut topi jerami. Pemandangan ibu kota pun semakin menjauh dan tirai telah ditutup yang menjadi tanda berakhirnya arc Wano. Gokil men! Gila sih, gila. Akhirnya guys, arc Wano selesai. Oh ya, sebelum aku kelupaan ya, kemarin tuh ada yang komen, Bang, Shinobu kan jadi kurus, Raizo jadi kurus gak ya? Jujur aja aku juga mikir hal seperti ini. Tapi ternyata dari panel ini, Shinobu menjadi kurus tapi Raizo sama sekali tidak berubah. Masih tetap aja kayak om-om tua kayak gini. Ya mungkin karena Raizo kepalanya udah kayak gitu dari dulu kali ya. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1057 dariku. Menurut kalian, 1058 nanti kita akan mendapatkan apa? Langsung pulau baru, bounty kru bajak laut topi jerami yang baru, atau musuh baru? Seperti biasa, drop teori, tanggapan, komentar kalian di bawah.